Jadi semoga semua dalam keadaan yang baik-baik pagi hari ini. Yang tadi kuliah Pak Sampurna udah selesai? Sudah, Dok. Sudah. Ya, tadi tidak. Ya, tadi kosong udah jamnya. Baik, kalau begitu, jadi kita siap-siap aja untuk yang kuliah selanjutnya dari dokter. Jadi dari dokter kan tinggal presentasi saja, tinggal presentasi. Jadi kemarin kelas A, ya, kemarin kelas A, sekarang kelas B. Kapan aja waktu masih banyak, jadi hari ini mungkin kelas B. Kalau nanti kelas C, kelas D, kelas B. Nah, kalau ada waktu mungkin satu kelas C, nanti minggu depan lagi ada waktu untuk kelas D-nya. Nah, hari ini yang kelas B, kalau siapa yang akan presentasi, silakan dipersiapkan dulu PowerPoint-nya. Akan. Siapa yang kelas B yang akan presentasi, jadi silakan dipersiapkan PowerPoint-nya. Dari kelompok Izin, Dok. B3 izin. Dari kelompok B3 izin share screen. Iya, silakan nanti. Ya, ya sudah muncul. PPT-nya sudah muncul. Mulai dari 6031 ya. Dan diulang. Ya, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 orang ya.
Ada 6 orang. Ya, sampai si Ramadhani. Mulai dari Aud sampai Suci. Oke. Baik, selamat pagi, Sordana. Kami dari kelompok B3 akan mempresentasikan terkait pemasaran dan tinjauan ekonomi dari usaha ayam petelur. Jadi sebelumnya di anggota B3 ini terdapat 6 orang, yakni Audriel dengan NIM 031, saya sendiri Komatri Cahayani dengan 032, kemudian ada Aura 033, Anggita dengan NIM 034, baik Inggil dengan NIM 036 dan juga Suci Ramadhani dengan NIM 040. Bisa di next. Baik, sebelumnya ada pun pendahuluan dari pemasaran dan tinjauan ekonomi usaha ayam petelur ini. Jadi sebelumnya telur ayam itu memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat, dan konsumsi telur di Indonesia ini meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga peningkatan pendapatan masyarakat. Dan selain itu, telur ini juga digunakan sebagai makanan pokok dan juga digunakan dalam industri makanan, baik di hotel, restoran, ataupun catering. Kemudian, usaha ayam petelur ini menjadi salah satu usaha yang prospektif karena peminatan pasarnya itu yang stabil. Namun, tingginya biaya pakan yang bisa mencapai 60-70% dari total biaya produksi menjadi tantangan yang utama bagi peternak. Sehingga hal ini menyebabkan perlunya analisis mendalam mengenai aspek produksi, kemudian ekonomi, dan juga strategi pemasaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dari ayam petelur. Nah, untuk profil usaha ayam petelur sendiri, ras ayam petelur ini berasal dari strain unggul yang misalnya seperti Isa Brown, kemudian Lohman, dan juga Highline yang memiliki produktivitas tinggi. Nah, berdasarkan skala usahanya sendiri, peternakan ayam petelur itu dapat dibagi menjadi skala kecil, di mana biasanya kurang dari 1.000 ekor dan biasanya dikelola oleh rumah tangga. Kemudian skala menengah bisa sampai 1.000 ekor sampai 10.000 ekor dan bisa dikelola oleh kelompok ataupun mitra. Kemudian ada skala besar itu lebih dari 10.000 ekor dan umumnya itu berbasis perusahaan. Dan sistem pemeliharaannya sendiri itu dominan menggunakan battery cage karena biasanya lebih efisien dalam pengelolaan pakan dan juga pengumpulan telur. Bisa next slide. Baik, izin melanjutkan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa telur ini kan merupakan komoditas unggas paling penting sebagai sumber protein hewani bagi manusia. Konsumsi telur itu sendiri pastinya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kesadaran gizi. Produksi nasional ini berdasarkan data dari BPS menyatakan bahwa produksi telur ayam ras petelur di Indonesia mencapai 6,22 juta ton pada tahun 2025. Nah, produksi telur ini dipengaruhi oleh manajemen pakan, kesehatan, dan lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sistem pemeliharaan juga berpengaruh terhadap aspek produksinya, karena seperti yang kita tahu peternakan petelur modern biasanya menggunakan sistem kandang baterai ataupun sistem non baterai seperti free range. Yang kedua itu ada pakan. Pakan ini sangat berpengaruh terhadap produksi, yang dimana kualitas dan komposisi ransum merupakan kunci dari produktivitas dari produksi telur itu sendiri. Yang dimana artinya dari setiap misalnya 100 rupiah biaya yang dikeluarkan peternak, sekitar
70 dipakai untuk membeli bahan pakannya. Nah, pakan ini bisa di efisiensikan di mana jika pakan tidak seimbang gizinya, maka ayam bisa makan banyak, cuma produksi telurnya bakal rendah dan pada akhirnya akan rugi. Sedangkan jika pakan diformulasikan dengan tepat, maka ayam akan makan sesuai kebutuhan dan produksi telurnya optimal. Nah, yang kedua itu ada yang ketiga itu ada genetik. Genetik ini juga mempengaruhi penjualannya nantinya, di mana pemilihan strain unggul sangat berpengaruh terhadap performa produksi itu sendiri. Selanjutnya ada yang dinamakan HDP atau Hand Day Production, yang dimana presentasi ayam yang bertelur setiap hari dibanding total populasi. Dalam hal ini, rata-rata 80-90% pada puncak produksi. Selanjutnya itu ada VCR atau Feed Conversion Ratio, yang dimana jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilogram telur itu normalnya 2,1 sampai 2,3. Jadi untuk menghasilkan 1 kilogram telur, ayam butuh 2,1 sampai 2,3 kilogram pakan. Yang dimana jika VCR-nya terlalu tinggi, maka akan boros pakan dan biaya produksi akan naik. Selanjutnya yang terakhir itu ada manajemen kesehatan. Nah, penyakit ini kan adalah ancaman utama karena dapat menurunkan produksi telur itu secara drastis, bahkan bisa membuat ayam itu mati. Nah, penyakit utama pada ayam petelur itu seperti yang kita tahu ada ND, AI, sama IB, yang dimana tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi adalah dengan vaksinasi, biosecurity, dan pemberian vitamin ataupun suplemen sebagai untuk meningkatkan daya tahan ayam itu sendiri. Next, bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya ada tinjauan ekonomi. Jadi yang pertama itu ada struktur biaya. Dalam menjalankan usaha ini terdapat 2 jenis biaya yang harus kita perhatikan, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Jadi untuk biaya tetap itu meliputi kandang, peralatan, serta depresiasi aset. Sedangkan untuk biaya variabel mencakup pakan, anak ayam atau deosi, vaksin, tenaga kerja, listrik, dan air. Penting untuk memisahkan 2 jenis biaya ini agar kita bisa menganalisis efisiensi usaha secara lebih akurat. Kemudian yang bagian 2 itu ada penerimaan. Selanjutnya dari sisi penerimaan, rata-rata 1 ekor ayam petelur mampu menghasilkan sekitar 300 butir telur per tahun. Jadi untuk total penerimaan dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah telur yang dihasilkan dengan harga jual per butir. Kemudian untuk analisis kelayakan, jadi untuk mengetahui apakah usaha ini layak dijalankan, kita menggunakan beberapa indikator kelayakan, antara lain R per C rasio. Jika nilai R per C rasio lebih dari 1, maka usaha ini dikatakan layak. BIP atau break even point yang menunjukkan titik impas produksi, dan yang terakhir ada ROI atau IRR, yaitu untuk mengukur tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian Boya pada tahun 2014, usaha ayam petelur di Kedung Pring menunjukkan IRR sebesar 22 hingga 25% dan memiliki NPV yang positif, yang berarti usaha ini layak secara finansial. Sedangkan untuk penelitian lain oleh Rahayu pada tahun 2018 menunjukkan bahwa R per C rasio berkisar antara 1,44 hingga 2,29, yang menandakan bahwa usaha ini cukup menguntungkan. Baik, sekian untuk tinjauan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya analisis pasar dan pemasaran dari usaha ayam petelur. Jadi permintaan telur ayam itu bersifat income elastis, yang artinya konsumsi telur itu akan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Jadi ini menunjukkan peluang pertumbuhan pasar itu yang besar jika daya beli dari konsumen meningkat. Kemudian analisis pasar itu terbagi menjadi segmentasi pasar. Jadi pasar telur ayam beras itu terbagi menjadi 3 segmen utama. Yang pertama itu rumah tangga dengan pasar tradisional sebagai saluran distribusinya. Kemudian yang kedua retail modern seperti supermarket dan minimarket.
Kemudian yang ketiga itu industri makanan yang mencakup HoReCa atau hotel, restoran, dan catering. Kemudian untuk strategi pemasaran itu terdiri dari distribusi. Jadi telur itu dapat didistribusikan lewat pengepul, retail, atau langsung ke konsumen untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian yang kedua branding, yakni pengembangan produk yang menonjolkan nilai tambah seperti misalnya telur organik atau telur omega 3 dan kemasan yang higienis untuk menarik konsumen yang semakin peduli dengan kualitas. Kemudian yang ketiga itu promosi dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace populer seperti Shopee ataupun Tokopedia sebagai sarana promosi dan penjualan. Kemudian yang terakhir itu ada diversifikasi produk dengan menawarkan variasi produk seperti telur asin, telur cair, atau mungkin telur bubuk untuk menjangkau berbagai kebutuhan konsumen, terutama pada momen-momen tertentu seperti bulan Ramadan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu hambatan dan tantangan. Pertama, harga pakan fluktuatif, harga pakan terutama jagung dan bungkil kedelai yang masih banyak diimpor, sering mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini membuat biaya produksi tidak stabil, sehingga peternak sulit memperkirakan pengeluaran dengan pasti. Kedua yaitu penyakit unggas. Penyakit pada unggas seperti flu burung atau ND bisa menurunkan produktivitas jika ada wabah. Jumlah produksi akan berkurang dan menimbulkan kerugian besar bagi peternak. Yang ketiga yaitu harga telur tidak stabil. Harga telur sering tidak menentu, terutama ketika produksi berlebih. Saat pasokan banyak tetapi permintaan tidak seimbang, harga telur bisa turun drastis dan merugikan peternak. Yang keempat, persaingan antara peternak kecil dan besar. Peternak kecil sering kalah bersaing dengan peternak skala besar yang memiliki modal, teknologi, dan jaringan pemasaran yang lebih kuat. Akibatnya, peternak kecil sulit bertahan di pasar. Yang terakhir yaitu regulasi keamanan pangan. Saat ini regulasi keamanan pangan semakin ketat, standar produksi yang dituntut lebih tinggi, sehingga peternak harus menyesuaikan cara pemeliharaan, pengolahan, dan distribusi agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah peluang usaha ayam petelur. Yang pertama, permintaan yang tinggi dan stabil. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang paling terjangkau, dan hampir semua lapisan masyarakat mengkonsumsi telur. Jadi permintaannya cenderung stabil dan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat. Kemudian yang kedua, pasar yang luas. Telur bisa masuk ke berbagai segmen pasar, baik rumah tangga, warung makan, hotel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, modal yang relatif fleksibel, bisa dimulai dari yang skala kecil maupun skala besar. Kemudian yang keempat, siklus produksi yang cepat. Ayam petelur mulai bertelur di usia sekitar 4,5 sampai 5 bulan dengan produktivitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir, produk turunan dapat menghasilkan produk turunan seperti telur asin, telur asap, telur rebus, dan banyak lainnya. Next slide. Selanjutnya adalah inovasi dari peternakan usaha ayam petelur ini. Yang pertama adalah diversifikasi produk atau variasi produk seperti telur organik, telur omega 3, dan telur herbal.
Kemudian yang kedua ada pengolahan limbah. Limbah dari kotoran ayam ini dapat dijadikan pupuk organik, kemudian sisa pakan menjadi bahan kompos, kemudian cangkang telur sebagai bahan kerajinan atau pakan tambahan kaya kalsium. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi seperti smart farming dengan sensor suhu, kelembapan, dan pakan otomatis. Kemudian e-commerce dengan penjualan langsung ke konsumen melalui marketplace atau aplikasi. Dan yang keempat ada model bisnis baru, seperti agrowisata edukatif, yaitu peternakan yang dikombinasikan dengan wisata edukasi. Kemudian kemitraan dengan bekerja sama dengan peternak kecil untuk memperluas jaringan produksi dan distribusi. Kemudian yang terakhir ada branding dan packaging, di mana telur dikemas dengan lebih higienis dengan label gizi, tanggal produksi, dan branding yang menarik untuk meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi. Next slide. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Usaha ayam petelur layak dijalankan secara ekonomi dengan potensi keuntungan yang stabil, meskipun masih menghadapi tantangan berupa biaya pakan tinggi, penyakit unggas, dan fluktuasi harga telur. Untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing, peternak perlu meningkatkan efisiensi manajemen pakan dan kesehatan ayam, memanfaatkan digitalisasi pemasaran, serta mengembangkan produk olahan bernilai tambah. Dukungan pemerintah dalam stabilisasi harga dan akses teknologi juga sangat penting bagi penguatan usaha, terutama bagi peternak yang berskala kecil. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok B3. Untuk waktu dan layar kami kembalikan ke Sultan. Terima kasih. Baik, kelompok B3 telah mempresentasikan mengenai analisis ekonomi. Apa judulnya tadi? Permasalahan dan tinjauan ekonomi dari usaha ayam petelur. Jadi di secara global besarnya sudah disampaikan. Mungkin ini kita ada waktu, mungkin ada masukan, tambahan masukan atau pertanyaan atau komentar dari grup yang lain atau dari kelas lain atau kelas yang sama, tidak masalah, kita bersama-sama untuk diskusinya. Jadi tidak terbatas, artinya harus grup kelas B yang bertanya, tidak, harus semua pun harus ikut memberikan informasi atau tambahan komentar, ya silakan, bebas saja, santai, silakan. Siapa yang ingin memberi tambahan? Pak, ini penting nantinya Anda setelah selesai kuliahnya nanti, yang mungkin akan banyak berkecimpung di ternak unggas ini. Sekarang sebagai bahan pembelajaran. Sekarang siapa yang mau berkomentar atau bertanya, silakan. Dari grup kelas A yang kemarin sudah presentasi ingin bertanya, silakan. Kaisa Siva Rianti. Ada Kaisa? Tidak ada. Raya Ramadhani. Raya Ramadhani Adesa. Tidak ada juga. Nyoman Bagus Septian Surya Chandra.
Ada? Raya ada, Dok. Raya. Ya, ya. Raya, apa yang bisa dikomentari dari presentasi temannya tadi? Sekarang Raya beri komentar dari presentasi temannya. Dari saya belum ada, Dok. Mungkin tidak harus bertanya, jadi yang dikomentari mungkin dari presentasi tadi, apa yang Anda bisa petik dari informasinya dia. Presentasi tadi kan bisa Anda berkomentar, tidak harus bertanya. Oh, saya ini apa gitu. Silakan aja komentari secara bebas. Silakan Raya. Jadi yang lain silakan komentar, tidak harus bertanya. Gitu. Dari PPT yang disampaikan temannya tadi, sampaikan komentar Anda. Apa presentasinya bisa mengerti atau belum mengerti atau baik, buruk, ini tambah A. Ini saling melengkapi, silakan. Ayo, Raya. Jadi kalau Anda memperhatikan presentasi temannya pasti tahu, bisa komentar. Komentar dari saya, presentasinya sudah cukup bagus dan mudah dimengerti begitu, Dok. Jadi mengerti tentang ada apa namanya tadi, perhitungannya tadi, ada rasio itu, Anda tahu artinya itu ya, itu kalau lebih daripada satu baik, katanya tidak ngerti itu. Ada IRR itu tahu, ngerti nggak itu? Kalau yang bagian itu enggak sih. Nah, makanya itu kan bisa ditanyakan balik gimana cara ngitung itu apa kita. Itu. Jangan kalau ada itu lewat aja gitu nanti. Itu baik, itu buruk. Presentasinya jangan mungkin komentarnya sekarang ada 997 bisa lebih mendalam. Lihat itu apa sih tadi disampaikan ini, apa tuh maksudnya kan gitu. Ngerti nggak ada di itu? Coba di anunya di apa namanya PPT-nya di share lagi gitu. Pak Mas B di share lagi. Baik, Dok. Sebentar ini, Dok. Jadi ada perhitungan ekonomi itu dia ngerti nggak ada. Siapa tanya balik nanti ke mahasiswa, Anda ngerti nggak yang disampaikan tadi itu? Coba tadi ada perhitungan ekonomi itu kan ada tadi. Saya tanya balik ke apa namanya tadi? Raya. Raya. Saya ngerti itu. Air bersih rasio kalau lebih dari 1% sudah usaha layak. Ngerti itu artinya? Apa itu R-nya, apa itu C-nya tahu? Raya? Gimana Raya jawab? Tahu nggak itu? Enggak tahu, Dok. Nah, makanya tadi kan orang bisa dipahami presentasinya. Berarti Anda ada yang nggak dipahami. Ya. Makanya komentarnya nanti ya, ikuti, mungkin ada terlewatkan tuh pas ikuti, kalau nanti ditandai pada saat teman presentasi gitu ya. Yang lainnya begitu jalannya. Kalau gitu kan sekedar lewat aja anunya, atau tidak melihat hanya menghidupkan video aja gitu nanti tidak mengerti kan rugi. Itu.
Gimana? Coba Anda bilang sekarang ditanyakan dengan grup kelas B, gimana Anda mau bertanya tentang itu? Buat pertanyaan kalau tidak mengerti itu. Izin bertanya kepada kelas B. Udah. Ya gimana? Buat pertanyaannya. Iya, jadi pertanyaan saya, apa maksud dari R per C ratio lebih dari 1 dan yang di bawahnya itu NPV dan IRR positif itu maksudnya apa? Terima kasih. Nah, sekarang silakan diberi jawaban, komentar dari pertanyaan itu. Jadi supaya tidak apa namanya. Jadi ini tidak formalitas saja ya perkuliahan dan presentasi ini ya, biar kita betul-betul paham. Ini tambahan ilmu pengetahuan nanti kalau Anda terjun di bidang usaha ternak unggas. Lalu dokter hewan nanti walaupun tidak ada jalan ditanya umpamanya, Pak dokter tahu nggak ini tentang ini apa artinya ini? Ya, walaupun Anda tidak bekerja di sana, dikira aja dokternya pasti nggak tahu gitu kan, semua dokter sama tahu gitu kan. Silakan dari B3 siapa yang akan memberikan komentarnya itu, menjelaskan itu? Mungkin dari saya coba menjawab gitu. Iya. Untuk R atau C rasio itu adalah revenue atau cost ratio, perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Jika lebih dari 1 artinya penerimaan lebih besar daripada biaya, yang artinya itu usaha menguntungkan. Kemudian kalau NPV positif, itu adalah net present value, nilai sekarang dari keuntungan masa depan setelah dikurangi biaya investasi. Jika NPV positif, artinya usaha menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan nilai investasi yang dikeluarkan, di mana usaha yang kita lakukan itu layak dijalankan. Untuk IRR positif, itu internal rate of return, tingkat pengembalian investasi dalam bentuk persentase. Jika IRR positif dan lebih tinggi daripada bunga bank atau biaya modal, artinya investasi lebih menguntungkan dibandingkan jika uang disimpan di bank. Ini untuk usaha kita menguntungkan secara finansial. Jadi, untuk keseluruhan R atau C lebih dari 1, NPV positif dan IRR tinggi, itu tandanya usaha ayam petelur layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada tambahan? Ada yang mau menambahkan atau ada yang punya usaha ternak ayam petelur itu boleh. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang kelas yang B3? Ada? Dari kami cukup, Dok. Ya. Jadi itulah modalnya tadi, itu dijelaskan ulang kali. Jadi kalau penerimaan dan pengeluaran itu bagi lebih besar penerimaan daripada pengeluaran, jadi usahanya layak dilaksanakan. Nah, bagaimana menghitungnya itu? Nah, mungkin juga nanti berikan contoh kecil ya dari kelas B3 ini bagus untuk menambahkan Anda pengetahuannya. Di sini kan tidak ada contoh perhitungan yang nggak dimunculkan. Nah, kalau dimunculkan akan lebih baik lagi.
bagaimana mendapatkan bahwa L berbanding C rasio itu adalah lebih dari 1 tuh. Mana yang termasuk biaya penerimaan, mana yang masuk biaya dari usaha ternak ayam petelur. Itu bagaimana itu NPP itu. Nah, itu ada rumusnya memang. Kemarin ada yang ini yang kita harapkan juga lebih dari nanti pun ada yang membuat skripsi seperti ini yang lebih sederhana mengenai tinjauan ekonomi. Kedua bulan yang lalu ini ada mahasiswa S2 mengambil tesis tentang tesisnya adalah tinjauan ekonomi, kan judulnya lebih banyak lagi dia judulnya dia. Judulnya tesisnya dia itu dia kaitkan juga dengan keserawan gitu, dan aspek ekonomi. Nanti mungkin skripsi mungkin kalau ada yang mau membuat seperti itu bagus. Enggak, kita ada acuan kalau kita beternak itu betul-betul menguntungkan atau tidak. Kalau dia buat studi perbandingan kesejahteraan hewan, karena S2 ada banyak nih, keamanan pangan dan analisis ekonomi ayam petelur dengan sistem pemeliharaan kicks free dan battery kicks. Jadi dia dibandingkan antara ayam petelur dengan sistem kick free dan battery kicks. Nah, dia juga tinjau dari segi kesejahteraannya, gitu, dari keamanan pangan dan analisis ekonominya. Nah, nanti mungkin Prof. B bisa untuk mencari perhitungan ekonominya itu ada di situ, itu lengkap dia, perhitungan ekonominya, bagaimana mengadakan analisisnya itu, gitu. Jadi itu ada rumus-rumusnya memang. MPP break-even point itu ada rumusnya. Harus kas gitu, semua ada di tesisnya itu. Anda bisa nanti memperkaya analisis ekonomi dari suatu peternakan, jadi mulai dari total pengeluaran, dari total biaya ada di sana, ada biaya tetap. Memang tadi sudah disampaikan bahwa biaya ada biaya tetap, biaya tidak tetap, atau biaya ada input, ada output begitu tuh, dan itu biayanya. Ada nanti biaya saprodi, jadi sarana produksi, sarana produksi, guna pakan dan biaya tenaga kerja dan biaya kandang. Nah, itu semua itu dari nanti itulah tadi penerimaan dan pengeluaran. Kalau penerimaan lebih besar dari harga telur, kemudian ayam apir dan harga sampingan itu, jadi itu lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya, jadi lebih besar daripada 1. Itu layak dilaksanakan. Nah, kalau penghitungan break-even point, biaya produksi total dikurang ya dibagi kalau BEP itu biaya produksi total dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Itu ada hitungannya. Nanti tadi NPP itu memang agak perhitungannya pakai rumusnya itu ada epsilonnya itu. Jadi harus kas bersih, diskon pekop dalam 1 tahun. Nah, itu agak ruwet dikit di perhitungan, ada rumusnya. Nah, nanti coba dilihat di nanti tesisnya dari Surya namanya, Surya. Kalau bisa nggak dimunculkan di sini ya sebagai bayangan aja. Coba Anda betul dalam ya. Anda keluar sel dulu.
excelente. Iya. Hmm. Hmm. Bentar, lambat sekali. Internetnya nggak lambat. Ya. Bentar.
Kelihatan nggak anehnya? Terlihat, Dok. Lihat. Nah, ini contoh tesis dari kakak kelas Anda. Ini kebetulan dia punya peternakan sendiri di Tabanan, ya buat tesis seperti ini. Nanti Anda bisa dipakai ini kalau yang buat untuk skripsi bisa lebih sederhana ya. Sini lengkap ada, lengkap dia. Nanti perubahan ya. Nah, itu contohnya nanti tesisnya nanti dicari di situ. Berubah lagi sini. Di bawah ada perhitungan ekonominya itu tebal dan sangat tebal ya. Tanpa Nah, ini dari hasil itu ada hasil analisis peternak ini kelihatan di sini. Kita dari ada biaya sarana produksi. Nah, ini semuanya nanti ada. Nah, itu yang perlu mungkin nanti ditambahkan nanti dari kelompok B3 OP. Kita akan beri sedikit nanti anunya. Mungkin karena jurnalnya belum terbit, ini jurnal kalau sudah terbit jurnalnya, tinggal dicari di jurnalnya aja, masih diproses jurnalnya ini. Nah, itu tambahan lagi bagi dokter hewan, kalau nanti Anda mau mendalami untuk di usaha peternakan unggas, gitu, makanya ini saya sampaikan kemarin, nanti bisa dapat dalam di sana, di samping semua menjadi praktisi. Sebenarnya semua larinya ke praktisi, cuma ada sebagai pengusahanya. Jadi nanti Anda perlu, nanti ada kedepannya akan ada sertifikasi mengenai peternakan, itu termasuk nanti keselawanya. Jadi Anda akan di Kesmarket dapat keselawan itu, keselawannya apakah perkandangannya ada ini. Nanti kalau Anda mendukung ini akan Anda sebagai
pemberi sertifikasi nanti bisa baik dari segi cash flow maupun dari segi tinjauan ekonomi, apakah peternakan itu memenuhi atau layak untuk dikembangkan. Di kedepannya arahnya akan ada seperti itu. Jadi pihak peternakan akan disertifikasi dia, sehingga kemudian kalau yang belum perlu pembinaan, supaya peternak-peternak itu bisa menghasilkan produk hewani yang sehat dan menguntungkan gitu. Itu adanya ke depannya. Itu yang diharapkan nanti juga untuk perkembangan pemenuhan gizi dan pangan. Nah, ini nanti dilengkapi dari sebagai acuannya. Nah, baik, gitulah. Nah, kita waktu untuk ininya. Presentasinya supaya bisa presentasi lagi satu yang kelompok kelompok B3, B4 jadinya ya, B4 bisa presentasi. Nah, nanti saya harapkan dalam presentasi, teman presentasi, jadi yang lain mohon diperhatikan nanti. Kalau ada hal-hal yang memang perlu kita diskusikan supaya bisa didiskusikan gitu. Dan tidak ada atau bisa memberikan komentar dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi tidak terlewat sekedar aja tidak bermanfaat jadinya pertemuannya, biar lebih bermanfaat. Ya, baik, itu sebagai evaluasi tadi dari teman yang mempresentasikan maupun dari mahasiswa yang lain yang mengikuti presentasi temannya, mohon diperhatikan dengan baik, dengan seksama. Nah, kalau ada hal yang tidak mengerti dipertanyakan, kalau memang sudah ingin ditambahkan, Anda bebas menambahkan. Jadi sementara dokter kan kalau nggak ada ya terpaksa dokter yang memancing untuk memanggil nama-nama Anda untuk bisa memberikan apakah Anda betul paham atau tidak seperti si Raya tadi gitu. Akhirnya belum paham, tapi dia belas sudah tidak ada mau ditanyakan, apa dia sendiri belum mengerti gitu. Nah, biar nggak begitu jadinya. Baik, selanjutnya silakan untuk B4. Baik, selamat pagi dok, selamat pagi teman-teman semuanya dari kelas A, C, dan D. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dari kelompok B4. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan judul yaitu analisis keuntungan dan kerugian beternak ayam, petelur, sistem kemitraan versus mandiri. Baik, bisa di next slide. Baik, namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari B4, yaitu yang pertama ada Nurma Sanita dengan 3 digit 5 akhir 044, kemudian Intan Octavia dengan 3 digit 5 akhir 045, kemudian Elisa Faresa dengan 3 digit 5 akhir 050, kemudian James Rivaldo Pole, saya sendiri, dengan 3 digit 5 akhir 051, kemudian ada Claudia Sinta Bella dengan 3 digit 5 akhir 054, dan yang terakhir ada Beatrice Atria Putri Purba dengan 3 digit 5 akhir 056. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dok? Jin yang ganteng sendiri ya di kelas ini ya? Oh, nggih dok, salah satu yang ganteng di kelas ini. Ganteng sendiri ya? Berempat dok, nggih. Oh, sekarang 4 sekarang? Maksudnya dulu Nggih, ya sekarang sendiri ada ya? 4 dok. Ada 4 ya, ada nemenin ya. Yang biar sendiri paling ganteng. Oke Jen, selamat pagi Jen. Silakan lanjut.
Baik, terima kasih Dok atas kesempatannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mungkin kita harus mengetahui dulu terkait konsep dari sistem kemitraan dan juga mandiri. Nah, kalau kemitraan sendiri, nanti peternak itu akan bekerja sama dengan perusahaan inti, baik dari pakan, bibit, obat, pemasaran, itu semuanya akan diatur oleh perusahaan ini. Nah, peternak biasanya hanya menyediakan kandang dan juga tenaga kerja. Sedangkan kalau mandiri, itu peternak mengelola semuanya sendiri, baik dari pembelian bibit, pakan, vaksin, pemasaran, serta resiko dan keuntungannya itu ditanggung sendiri. Bisa di next? Nah, terkait dari kemitraan sendiri, ada beberapa model kontrak yang biasanya ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, yang umum dilakukan di peternakan ayam petelur, yaitu ada 4 ini. Yang pertama adalah model input supply dan juga fee tetap, di mana perusahaan itu akan menyediakan DOC, pakan, ataupun vaksin dengan potongan pada hasil atau fee per hari per ekornya kepada peternak. Nah, salah satu contohnya misalkan fee per ekor per minggunya itu adalah Rp500 dengan total keseluruhan ayam yang dihasilkan itu adalah 1.000 ekor. Nah, karena kita mencari tahu terkait per tahun, maka misalkan 1 tahun itu ada 52 minggu, maka itu semua akan dikali dan menghasilkan pendapatan dari peternak AI itu sebanyak 26 juta per tahun. Nah, implikasinya untuk peternak dari model ini yaitu dia akan aman dari fluktuasi harga dan juga resiko pasar karena fee-nya itu sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tetapi keuntungan itu besar ada di perusahaan. Peternak hanya dapat upah dari jasa pemeliharaannya saja. Sedangkan model kontrak yang kedua yaitu model harga tetap atau off-take, di mana off-take ini perusahaan membeli semua telur dengan harga kontrak tertentu dengan resiko fluktuasi pasar ditanggung oleh perusahaan. Contohnya, yaitu dengan produksi misalkan per tahun itu peternakan tersebut menghasilkan 247.000 butir. Nah, sedangkan dengan harga per butirnya itu 1.200. Sehingga dikalikan pendapatan dari peternaknya itu mendapatkan 296 juta per tahun. Nah, implikasinya untuk peternak, peternak itu akan terlindungi saat harga pasar turun. Misalkan, harga pasarnya itu 1.100 atau 1.000 per butir. Tetapi karena ada harga tetap ini, maka dia akan merasakan untung, tetapi akan rugi apabila saat harga pasarnya naik. Contohnya harga per butirnya menjadi 1.500 atau 1.300, seperti itu. Selanjutnya model kontrak yang ketiga adalah revenue sharing atau production bonus. Jadi pendapatannya itu akan dibagi. Misalkan 70% perusahaan dan 30% peternak. Nah, dan juga mendapatkan bonus apabila melebihi target produksi. Misalkan untuk pendapatannya itu 1.000 per butir dengan targetnya itu 247.000 butir per tahun. Maka dia akan mendapatkan 247 juta keseluruhannya. Tetapi karena ada bagi hasil yaitu 70% perusahaan dan 30% peternak, maka peternak itu hanya mendapatkan 74 juta saja. Lalu ada bonus apabila terdapat surplus, misalkan surplusnya itu 7.000 butir dan dihargai setiap butirnya itu adalah Rp50, maka dia akan mendapatkan bonus sebanyak 350.000. Nah, untuk implikasinya sendiri, adanya bonus atau insentif ini dapat meningkatkan produktivitas, tetapi persentase pembagiannya itu membatasi dari keuntungan peternak. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah pembiayaan modal atau credit in kind, di mana perusahaan ini akan membiayai dari kandang ataupun pakannya, tetapi peternak membayarnya lewat potongan hasil panen. Contohnya perusahaan itu membangun kandang sebesar 200 juta. Nah, hasil tahun pertamanya itu misalkan 247 juta. Dipotong cicilan dia akan 50 juta. Jadi peternak itu menerima 197 juta begitu. Nah, implikasinya itu ketika memulai usaha dengan modal kecil tapi terikat hutang, nah dia itu akan rawan rugi apabila hasil panennya itu turun, begitu. Mungkin sekian penjelasan saya terkait model kontrak dari kemitraan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Claudia. Saya izin melanjutkan presentasi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu aspek-aspek yang harus dianalisis atau problem sistem. Nah, untuk aspek yang pertama, untuk aspek-aspeknya sendiri,
yaitu yang pertama ada aspek ekonomi atau keuangan. Nah, dalam aspek ekonomi atau keuangan yang harus diperhatikan, yang pertama itu ada modal awal atau CapEx. Nah, dalam modal awal ini yang harus diperhatikan ada kandang, kemudian peralatan atau feeder, drinker, dan lampu, kemudian sistem pengumpulan telur, kemudian perkiraan umur ekonomi kandang atau depresiasi. Kemudian hal yang harus disiapkan yaitu biaya operasional bulanan atau tahunan atau OPEX, yaitu yakni pakan, kemudian DOC atau point of lay, kemudian vaksin dan obat, tenaga kerja, kemudian listrik, air, transport, biaya pembersihan, dan pembuangan kotoran. Hal yang diperhatikan lagi selanjutnya yaitu perkiraan pendapatan, yaitu telur terjual atau butir per tahun, kemudian harga rata-rata per butir atau musiman. Hal yang selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu BEP atau break even point. Jadi harus diperhatikan berapa butir per harga agar menutup biaya. Kemudian selanjutnya hal yang harus diperhatikan arus kas dan likuiditas. Jadi waktu pembayaran pakan versus penerimaan hasil. Kenapa penting? Karena untuk rantai pasokan. Kemudian yang terakhir itu sensitivitas. Jadi kita harus membandingkan hasil bila harga pakan naik 10 hingga 20% atau harga telur turun 10 hingga 20%. Kemudian dalam aspek ekonomi ini, catatan penting harus kita perhatikan yaitu pakan biasanya menyumbang persen terbesar biaya produksi, yaitu dari 60 hingga 70%. Jadi, perubahan harga pakan berdampak besar. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah aspek yang harus dianalisis itu produksi dan teknis. Dalam aspek produksi dan teknis, terdapat beberapa hal yang penting yang harus kita ukur untuk menilai keberhasilan usaha peternak ayam pertelur. Standar produksi merupakan indikator utama, yaitu produktivitas rata-rata telur per ekor per tahun. Pada usaha komersial, ayam pertelur umumnya menghasilkan 250 sampai 300 butir per telur per tahun. Meskipun angka ini dipengaruhi oleh strain dan manajemen pemeliharaannya. Lalu yang selanjutnya adalah konsumsi pakan per ekor per hari dan FCR juga menjadi fokus penting. Data ini digunakan untuk menghitung kebutuhan pakan dan biaya. Sebagai gambaran, ayam layer dewasa biasanya mengkonsumsi sekitar 160 sampai 180 gram pakan per ekor per hari, meskipun sebaiknya menggunakan angka lokal untuk hasil yang lebih akurat. Lalu yang ketiga adalah aspek mortality dan growth rate per periode, yaitu tingkat kematian dan afkir ayam. Sistem kandang baterai umumnya memiliki mortalitas lebih rendah dibandingkan sistem pemeliharaan bebas dengan kisaran 5-9% tergantung manajemen dan kondisi lingkungan. Lalu yang selain itu, program vaksinasi dan biosecurity juga harus diterapkan secara konsisten, meliputi frekuensi, biaya, serta pencatatan atau record keeping. Penerapan yang baik akan menekan risiko penyakit dan menjaga stabilitas produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan aspek lainnya, di mana terdapat pemasaran dan kontrak hukum sosial, lingkungan, dan kesejahteraan hewan. Baik, yang pertama yaitu hukum dan sosial terlebih dahulu. Jadi aspek hukum dan sosial ini tuh meliputi ketentuan kontrak dan ketergantungan sosial ekonomi. Yang pertama itu ketentuan kontrak, di mana meliputi durasi, klausul pemutusan, denda, dan kelayakan audit. Kemudian ketergantungan sosial ekonomi, di mana dia itu meliputi apakah kemitraan ini itu menciptakan ketergantungan atau posisi tawar lemah. FAO mencatat kontrak dapat memindahkan risiko ke peternak jika tidak seimbang. Kemudian yang kedua itu pemasaran dan kontrak. Jadi pemasaran dan kontrak ini tuh meliputi 4. Yang pertama itu siapa pembeli utama, kemudian ketentuan kualitas, risiko pasar, dan skema pembayaran di kemitraan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Siapa pembeli utama? Jadi, pembeli utamanya itu perusahaan integrator, pedagang lokal, pasar modern, dan food service.
Kemudian ketentuan kualitas. Nah, ketentuan kualitas ini tuh meliputi ukuran telur, kebersihan, jadwal pengiriman. Kemudian risiko pasar. Nah, risiko pasar ini meliputi fluktuasi harga dan pasar monopoli. Kemudian skema pembayaran di kemitraan, meliputi potongan hutang, penalti, periode pembayaran, dan periksa dengan teliti. Kemudian yang terakhir yaitu aspek lingkungan dan kesejahteraan hewan, di mana dia itu meliputi limbah kandang dan kesejahteraan. Yang pertama itu limbah kandang, di mana limbah kandang ini tuh meliputi biaya pembuangan atau peluang pemasaran sebagai pupuk. Kemudian kesejahteraannya itu meliputi sistem baterai versus charge-free, kemudian punya pro atau konsekuensi kesejahteraan dan mungkin mempengaruhi akses pasar. Konsumen tertentu bayar lebih untuk free range-nya. Mortality dan penyakit berbeda antar sistem. Boleh di next slide. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih Elisa. Baik, selanjutnya keuntungan dan kerugian peternak ayam petelur dengan sistem kemitraan dan mandiri. Yang pertama, sistem kemitraan, di mana sistem ini terdapat keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu, yang pertama, modal awal lebih ringan. Perusahaan biasanya menyediakan DOC, pakan, obat-obatan, bahkan bantuan kandang atau kredit, sehingga peternak tidak perlu menanggung semua biaya di awal. Yang kedua, pemasaran terjamin. Hasil panen langsung ditampung oleh perusahaan, sehingga peternak tidak perlu bingung mencari pembeli atau khawatir produk tidak laku. Yang ketiga, pendampingan teknis dan SOP. Adanya bimbingan teknis, standar operasional, dan pengawasan dari perusahaan yang membantu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menekan angka kematian ayam. Yang keempat, skala lebih mudah karena ada dukungan supply chain, logistik, dan pasar dari perusahaan, sehingga peternak bisa mengembangkan usaha lebih cepat. Adapun kerugian dari sistem kemitraan yaitu yang pertama, margin keuntungan terbatas karena perusahaan mengambil potongan margin sehingga keuntungan peternak biasanya relatif kecil. Yang kedua, ketergantungan tinggi. Jika perusahaan mengubah kebijakan atau isi kontrak, peternak yang tergantung bisa sangat dirugikan. Yang ketiga, resiko hutang tersembunyi. Input seperti DOC, pakan, dan obat-obatan sering diberikan secara kredit, lalu dipotong dari hasil panen. Jika panen gagal, peternak bisa terjerat hutang. Yang keempat, keterbatasan inovasi. Peternak tidak bebas mengganti pakan, strain ayam, atau mencoba sistem baru karena harus mengikuti aturan dari perusahaan. Yang kelima, kerahasiaan data. Kadang perusahaan meminta akses penuh ke data produksi yang bisa membatasi independensi peternak. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian peternak dengan sistem mandiri. Keuntungannya yaitu yang pertama, potensi margin lebih besar. Jika peternak bisa mengatur efisiensi dengan baik atau masuk pasar premium, misalnya ayam organik, keuntungan bisa lebih tinggi. Yang kedua, kebebasan operasional, di mana peternak punya kontrol penuh atas jenis ayam, pakan, sistem pemeliharaan, branding, dan pasar. Yang ketiga, nilai tambah produk. Peternak dapat mengembangkan produk turunan, misalnya telur asin, daging olahan, atau packaging premium, lalu dipasarkan langsung ke konsumen. Selanjutnya, kerugian dari sistem mandiri, yaitu yang pertama, modal besar dan resiko tinggi. Peternak harus menanggung semua biaya sendiri, terutama pakan yang menjadi komponen biaya terbesar. Harga pakan yang fluktuatif membuat resiko semakin besar. Kedua, pemasaran sulit dan jaringan harus dibangun sendiri. Tanpa jaringan yang kuat, produk bisa susah dijual. Jika produksi besar tetapi tidak ada pembeli, harga bisa jatuh drastis. Yang ketiga, tidak ada dukungan teknis. Jika ada penyakit atau wabah, seluruh beban kerugian ditanggung sendiri oleh peternak. Yang keempat, skalabilitas sulit. Tanpa akses pakan murah dan jaringan distribusi yang luas, sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi risiko spesifik dan mitigasi praktis. Dalam beternak ayam ada beberapa resiko yang biasanya dihadapi peternak. Namun setiap resiko tersebut bisa diminimalisir dengan langkah mitigasi yang tepat. Yang pertama yaitu kenaikan harga pakan. Pakan adalah biaya terbesar dalam usaha peternakan sehingga kenaikan harga bisa menekan keuntungan.
Mitigasinya yaitu dengan membuat kontrak pembelian dengan pemasok dan diversifikasi bahan baku, misalnya dengan membuat campuran alternatif pada pakan lokal. Lalu yang kedua yaitu wabah penyakit. Penyakit yang menular dapat menyebabkan kematian massal dan kerugian yang besar. Mitigasinya ada 4, yaitu menerapkan SOP biosecurity yang ketat, melakukan vaksinasi terjadwal, menerapkan karantina jika ada ternak yang sakit, dan yang terakhir menggunakan asuransi ternak sebagai perlindungan finansial. Selanjutnya yang ketiga, keadilan kontrak. Terdapat resiko kontrak merugikan peternak karena ketidakjelasan isi perjanjiannya. Mitigasinya yaitu dengan meminta salinan kontrak resmi dari Dinas Peternakan atau advokasi peternak dan mencatat semua transaksi agar transparan. Dan resiko yang terakhir yaitu pasar merosot. Penyebabnya bisa karena kelebihan pasokan, permintaan menurun, persaingan ketat, ataupun distribusi yang kurang lancar. Mitigasinya yaitu dengan diversifikasi produk, direct selling, dan kerjasama dengan retailer lokal. Boleh di next slide? Lalu terdapat rekomendasi berdasarkan profil peternak. Setiap peternak itu mempunyai kondisi yang berbeda sehingga strategi yang tepat juga berbeda. Untuk peternak pemula dengan modal terbatas atau pasar yang tidak stabil, kemitraan lebih aman selama kontraknya adil dan arus finansial diperhatikan. Sementara itu, peternak berpengalaman dengan akses pasar dan modal cukup lebih berpeluang meraih keuntungan besar jika memilih usaha mandiri, asalkan manajemen dan pemasaran dijalankan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Tadi, sekian presentasi silakan dari Jim, lanjut. kelompok B4, Dok. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke dokter. Dan mungkin dari teman-teman ada yang izin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan mungkin nanti kelompoknya Jim bisa lagi memberikan komentar atau tambahan. Nah, silakan dari mahasiswa yang lain. Baik, Nandia Suci, mungkin bisa on mic. Baik, izin bertanya sebelumnya perkenalkan nama saya Nandia Suci Aulia Putri dengan NIM akhir 113. Izin bertanya kepada kelompok B4. Sebenarnya ini lebih bertanya pendapat. Menurut kelompok B4 Bisa dibuka videonya nggak ya? dalam kondisi Suci bisa dibuka videonya? Ya, bisa dibuka. Nah, bisa itu dokter. Ya, ya. Ya, lebih jelas. Ya, lanjut. Menurut kelompok B4 dalam kondisi pasar yang tidak stabil, strategi mana yang lebih aman, kemitraan atau usaha mandiri? Lalu alasannya itu menurut kelompok B4 apa di antara kedua itu yang lebih aman? Apakah dapat dimengerti pertanyaannya? Baik, dapat dimengerti. Terima kasih Nandia. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Terima Mungkin kasih. tadi di layar ada yang sempat mengangkat tangan. Mungkin kepada Febina dan Audriel dipersilakan. Mungkin kepada Febina terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Febina Ininta dengan NIM akhir 084. Mungkin pertanyaan saya adalah Ini kelas apa? Kelas? Oh, saya dari kelas B. B juga? Betul, Dok. Oh, 631 ya. Oh, iya, iya.
Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh kelompok B4, yaitu definisi dan model dari kontrak itu, mungkin izin menyebutkan kembali. Yang pertama itu ada model input, kemudian ada model harga tetap, kemudian ada revenue sharing, dan terakhir adalah pembiayaannya. Kepada kelompok B4, di antara model-model tersebut yang sudah dijelaskan oleh kelompok B4, saya sebenarnya ingin tahu manakah yang paling aman dan menguntungkan untuk dari keempat model tersebut. Mungkin itu pertanyaan saya, apakah bisa dimengerti? Pertanyaannya dapat dimengerti, Mungkin Febina. terima kasih kelompok B4. Dari Audriel, dipersilakan. Baik, izin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya ingin bertanya, misalnya jika angka mortalitas di suatu peternakan itu lebih tinggi dari standar, tetapi produksi telurnya tetap tinggi, apakah hal ini bisa dianggap berhasil? Baik, mungkin kepada Audriel bisa diulang sekali lagi. Soalnya tadi suaranya terputus. Baik. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Audrey Widya Nenggolan dengan NIM akhir 031 dari kelas B. Saya izin bertanya, setelah dijelaskan tadi, pertanyaan saya adalah, misalnya jika angka mortalitas di suatu peternakan ini lebih tinggi dari standar, terima kasih. Baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kepada Apri yang mengangkat tangan, dipersilakan. Oke, izin masuk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christian Tony Sapian Cardo dengan NIM akhir 009. Tadi analisis keuntungan dan peternakan telur sistem kemitraan versus mandiri. Berkaitan dengan analisis, berarti kan dari analisisnya itu kan ada aspek produksi, ekonomi, manajemen usaha, aspek sosial dan berkelanjutan begitu. Jadi pertanyaan saya itu, karena sesuai dengan realitanya itu, bagaimana resiko kerugian akibat fluktuasi atau nanti kan teman kan sudah jelas dengan apa kemitraan sama mandiri. Alasannya saya bertanya begini, karena realitanya kan harga telur dan pakan itu kan sudah mulai naik dan turun dalam kehidupan nyata. Contohnya itu pakan jagung, bungal kedelai sama konsentrat. Kan kalau dia kan bisa menyumbang sekitar 60-70%. Nah, harga telur sering turun drastis. Misalnya kalau hari panen raya begitu. Kemudian kalau permintaan pasar rendah, sedangkan biaya produksi tetap tinggi. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, Apri, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mulai dijawab, jadi pertanyaannya bagus-bagus, tadi sudah cukup banyak pertanyaannya. Mungkin nanti bisa disusul lagi kalau ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin silakan dulu B4 memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan temannya tadi. Baik, dokter. Saya
izin untuk menjawab pertanyaan dari Nandia Suci tadi, yaitu terkait jika pasar yang tidak stabil itu lebih untung. Buat kami, kelompok pasar sedang tidak stabil lebih aman ikut kemitraan. Karena dalam kemitraan itu harga dan pembelikan sudah dijamin oleh perusahaan. Jadi peternak tidak perlu bingung kalau harga di pasar turun. Namun memang untungnya tidak sebesar usaha mandiri, tetapi resikonya lebih kecil dan usahanya lebih terjamin. Apakah dari dokter ada tambahan atau sanggahan? Terima kasih. Silakan lanjut aja dulu, nanti terakhir. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari Febina sendiri. Febina bertanya, manakah model kontrak yang paling aman dan juga menguntungkan? Nah, mungkin menurut pendapat kami dari kelompok B4, kalau membicarakan terkait aman, mungkin lebih ke input supply dan juga fee tetap. Karena dimana kalau di fee tetap sendiri itu, dia sudah ditentukan oleh perusahaan untuk biayanya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dibilangkan menguntungkan, itu juga secara tidak langsung kan sebagai pekerja saja. Jadi dia tidak mendapatkan profit atau peluang profit yang terlalu besar. Tetapi keuntungannya itu dia stabil. Sedangkan kalau misalkan mau paling seimbang antara aman dan juga menguntungkan, menurut kelompok kami itu dia yang di off-take agreement atau di harga tetap. Karena kontraknya itu sudah dijamin oleh perusahaan dan menguntungkannya itu karena kalau harga pasarnya itu dia naik, mungkin akan sudah diberikan kepastian pendapatan dan juga stabilitas dari pihak perusahaannya. Seperti itu. Nah, kalau yang paling beresiko menurut kami sendiri itu di yang ketiga, yaitu revenue sharing dan juga bonus. Karena dia itu mengikuti fluktuasi dari harga pasar. Gitu. Nah, tetapi kalau misalkan yang mohon maaf, kalau yang credit in kind atau pembiayaan modal itu dia yang paling beresiko. Tetapi kalau itu dia yang memotivasi supaya mendapatkan insentif ataupun bonus. Sehingga kesimpulannya itu menurut kami sendiri yang paling aman dan juga menguntungkan adalah yang off-take agreement. Seperti itu. Apakah dapat dipahami dari Febina sendiri? Dapat dipahami, Claudia. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Febina. Baik, dokter izin masuk. Saya ingin menjawab pertanyaan dengan itu lebih tinggi dari standar, apakah produksi telur dan produksi telur itu tetap tinggi, apakah bisa dianggap berhasil? Menurut kelompok kami, itu belum bisa dibilang berhasil. Mortalitas yang tinggi itu menandakan adanya masalah di kesehatan atau manajemen kandang. Kalau kondisi ini dibiarkan, biaya pengobatan atau penggantian ayam bisa meningkat, sehingga keuntungan jangka panjang justru berkurang. Idealnya, peternak itu produksi tinggi sekaligus mortalitas berhasil. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah bisa diterima sama Audriel? Gimana? Ada lagi yang memberikan komentar? Sudah memberikan jawaban yang cukup bagus ya. Tinggal tambahkan lagi, silakan. Ada yang mau menambahkan? Di sini saya mau izin menjawab pertanyaan dari Apri terkait bagaimana risiko kerugian akibat fluktuasi harga telur dan pakan dikelola pada kedua sistem. Izin menjawab. Jadi pada sistem kemitraan itu risiko kerugian akibat fluktuasinya itu
harga telur dan pakan relatif lebih perusahaan inti dengan harga kontrak sehingga peternak tidak langsung terkena dampak kenaikan harga pakan di pasar. Kemudian pemasaran telur juga dijamin oleh inti dengan harga yang lebih stabil sehingga ketika harga pasarnya turun, peternak ini tuh tetap terlindungi dari kerugian besar. Namun konsekuensinya adalah keuntungan yang diperoleh peternak kemitraan ini itu lebih terbatas karena harga jual sudah ditetapkan oleh perusahaan intinya. Nah, berbeda halnya dari itu di mana peternaknya itu menanggung sepenuhnya biaya pakan yang merupakan komponen terbesar dalam usaha. Jika harga pakannya naik, biaya produksinya itu juga langsung meningkat. Jadi pada saat yang sama harga telur mengikuti mekanisme pasar sehingga sangat fluktuatif. Nah, jadi ketika harga telurnya turun, peternak mandirinya itu juga berisiko mengalami kerugian karena harga jual bisa lebih rendah dari biaya produksinya. Meskipun demikian, jika harga telurnya itu naik tinggi, jadi peternak mandirinya itu bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih besar juga dibanding peternak kemitraan stabil, sedangkan sistem mandiri itu lebih berisiko tetapi berpotensi memberi keuntungan yang tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Apakah dari Apri jawabannya bisa diterima? Boleh, bisa diterima. Boleh saya menyanggah sedikit? Oke, terkait jawaban dari Elisa kan sudah ada benarnya juga. Oke, misalnya kalau begini tadi, kalau kemitraan kan, misalnya kalau dari kemitraan itu ibaratkan gini, meningkat juga dari segi biaya pengobatannya. Itu pun kalau dari mandiri juga kayak kemitraan, itu bagaimana solusinya? Maaf, maksudnya kalau dari kemitraan biaya obatnya meningkat gitu ya? Iya, sama-sama balance begitu, dari kemitraan tetap terkendali juga dan mandiri juga sama dengan ini kemitraan. Berarti itu solusinya gimana? Mungkin kalau dari kemitraan itu kan dia udah ada maksudnya mereka itu udah diatur sedemikian. Jadi kalau semisal biaya obatnya naik, mungkin Mungkin saya izin menambahkan dari pendapatnya Elisa. Kalau misalkan menurut Apri, baik di sistem kemitraan ataupun mandiri, itu dia harga dari obatnya sama-sama naik, itu bagaimana resikonya? Apakah benar seperti itu? Oke, iya. Sama alurnya tadi kan bukan hanya bicara tentang obat, tapi banyak juga itu. Misalnya dari segi Iya, makan juga pakan, pertimbangan karena lainnya. alurnya juga kan sama. Iya. Iya. Bagaimana solusi? Baik, mungkin dari saya sendiri izin menambahkan dari pendapatnya Elisa. Jadi kalau misalkan memang terjadi suatu fluktuasi dari harga pakan atau mungkin harga vaksin atau obat dan pertimbangan lain. Nah, kalau di kemitraan itu dia resikonya lebih kecil karena biasanya terikat kontrak. Nah, kontraknya di sini dia itu akan dari perusahaannya itu meskipun nanti harga pakannya itu naik atau harga dari obat atau yang lain-lainnya itu naik, perusahaan itu mau nggak mau dia harus tetap mau membiayai begitu karena sudah terikat kontrak. Sedangkan kalau misalkan di sistem mandiri karena dia itu mengatur sendiri, nah meskipun dia mendapatkan
keuntungan atau peluang keuntungannya itu lebih besar, tapi tentunya harga kenaikan seperti pakan dan juga obat itu akan mempengaruhi dari dia sendiri, ya kan? Sehingga kalau mandiri itu lebih terasa kerugiannya, resikonya itu lebih besar, seperti itu. Makanya kalau misalkan, dibandingkan antara kemitraan dan juga mandiri, kalau kemitraan itu dia lebih stabil, sedangkan kalau yang mandiri itu dia, lebih beresiko, gitu. Jadi biasanya peternak yang memilih kemitraan itu dia yang mau main aman, sedangkan kalau yang mau mandiri itu, dia biasanya sudah percaya diri dan juga mau untuk mengambil suatu resiko. Seperti itu, Apri. Apakah bisa dipahami? Ya, saya pikir jawaban Oke, dari Claudia, saya izin. jawaban dari kelompok BMK itu bagus, sudah dilengkapi. Ya. Jadi tinggal ini dipelajari lebih mendalam ya, ini sudah bagus jadinya diskusinya. Nah ini yang kita harapkan, jadi ini ke depan kalau teman presentasi itu Anda perhatikan dengan baik sehingga banyak muncul lagi tadi ini dasar kecil yang lanjutkan lagi di luar karena kita tak mungkin kita akan terus bermuter di sini karena waktu kuliah. Tapi dokter senang sekali. Ya betul, yang bertanya betul, yang menjawab betul, gitu semua bagus itu tempat dalam itu dari anunya dari keluarga peternak. Ini yang akan nanti Anda temukan, gitu. Makanya dokter mau mengangkat kasus ini, sebab ini yang ada di lapangan, dokter sudah amati di lapangan ini yang akan terjadi. Sekarang sistem peternak itu ada dua, akhirnya muncul, ada yang kemitraan, ada yang mandiri. Nah, ini dari segi sistem ini mana yang semua ada untung ada ruginya itu. Jadi sudah disampaikan tadi kelebihan, bukan untung rugi, kelebihan dan kekurangan mungkin begitu. Ada kelebihan dan kekurangannya. Dokter setelah ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa peternak, memang kalau peternak itu ingin di zona nyaman gitu, di zona nyaman istilahnya dia tidak kuat menanggung risiko yang jiwanya dia itu bukan petualang gitu, yang mudah stres, mudah apa ya, dia ambil zona nyaman yaitu dengan kemitraan. Nah itu tadi dengan kekurangannya, nanti keuntungannya sudah diatur dari awal dengan kontrak itu gitu. Dengan kontrak itu sekarang kalau asal lebih dia mencari aja sekarang keterbukaan dari perusahaan yang diajak bermitra. Ini Anda pilih-pilih sebab kadang-kadang tiap perusahaan itu punya beda tipis anunya, ada syarat-syarat kemitraannya itu. Nah sehingga diatur, memang sudah diatur di sana keuntungannya, dia tidak bisa dapat untung besar gitu, tapi dia akan tetap untung tapi pelan-pelan, dikit-dikit tapi nyaman. Nah seperti tadi umpama termasuk dalam setahun, dalam satu periode itu misalnya, atau dalam setahun tergantung itu ada perubahan harga nanti, misalnya harga pakan, harga obat itu di pertengahan, dia akan tetap berpatokan ke kontrak awal itu harga, sehingga dia tidak pengaruh kalau harganya akan naik gitu. Itu sebenarnya yang besar menanggung kerugiannya gitu. Nah, begitu juga kalau nanti harga telurnya yang disetujui 1.500, tapi dalam kelanjutannya nanti berharga telur naik menjadi 1.800 gitu ya. Ini yang tidak bisa peternak dari sana untuk kayak gini ke perusahaan, kita kan naik harga telurnya, saya dapat lebih banyak, ya nggak bisa dia karena sudah terikat kontrak. Nah kecuali biasanya ada kalau memang perusahaan itu dia ingin menjalin lamar, ya kalau memang dia merasa untungnya besar, perusahaan itu biasanya ada yang memberikan bonus kepada di akhir periode kepada peternaknya. Nah karena bagus harga telurnya, mungkin pakannya tidak begitu naik, nanti banyak di sana ada kepribadian antara mitra ini, biasanya diberikan bonus supaya peternak itu dapat juga merasakan keuntungan yang lebih kepada perusahaan. Nah ini kadang-kadang ini kemitraan itu kalau bisa bertahan lama itu di sana sering gini, di luar kontrak itu biasanya ada lagi kepribadian gitu. Nah selama setahun berjalan apakah nanti bagaimana perjalanan itu, dan nanti biasanya dia bisa memberikan bonus kepada peternak juga, atau kalau memang tidak bisa umpamanya karena
harga pakan naik tapi telur tetap ya berarti dia tidak bisa akan diberikan bonus lagi ya sebegitu ya, tapi tidak dipotong, tidak ikut rugi peternak itu. Ya perusahaan yang rugi di tahun itu, mungkin tahun depannya bisa lagi dia menutupinya. Itu yang terjadi. Nah, nanti ini, karena banyak perusahaan yang ini yang perlu Anda nanti jeli gitu sebagai peternak, mencari perusahaan mana yang mungkin cocok ya Anda bermitra gitu. Di sana aja. Nanti lebih banyak lagi kalau karena ke lapangan, kan ini pentingnya nanti karena sudah semakin besar, sudah ini ya terkaitkan juga dengan di kewirausahaan begitu. Anda sering nanti bermain-main melihat peternakan, bagaimana sistem-sistemnya itu yang berlaku. Gitu. Nah, ini beberapa kakak kelas Anda itu sudah menerapkan sistem-sistem ini, sudah ada yang orang tuanya beternak seperti ini, dan nanti sudah mulai dia melanjutkan usaha dari orang tuanya. Banyak yang bergerak di bidang ini, baik petelur maupun pedagang. Nanti kita cari informasi. Salah satu contoh dari teman Anda yang membuat tesis dari dia dari orang tuanya memang berusaha ayam petelur, nah, sehingga ya, dia bisa sebagai penerusnya. Jadi boleh itu penting berhubungan nanti dengan kakak-kakak siapa yang mau melakukan. Nah, sehingga ada ada jalur pekerjaan Anda tidak hanya berebut di satu tempat begitu. Kesan dokter bagus dari presentasi maupun tanggapan respon dari teman-teman. Karena mudah-mudahan nanti kita minggu depan masih lagi 3 minggu ya, 3 kali mungkin minggu depan kelas C dan kelas 2 minggu kelas D ya, kita lebih gini lagi. Ada mungkin hal-hal lain, masukan-masukan lain untuk memperdalam nanti pengetahuan Anda di bidang peternakan emas ini. Dokter pikir hari ini cukup, jadi sudah dokter senang yang tadi ada. Hanya perlu nanti yang dicontoh-contohkan yang lebih gini, cari angka-angkanya coba dihitung-hitung untuk 100 ekor ayam, untuk 500 ekor ayam berapa sih sebenarnya keuntungan secara ekonominya, coba aja diterapkan dalam bentuk angka ya. Tadi kan baru dalam bentuk teori-teori kalimat. Baik dari yang presentasi pertama, ya, terutama yang pertama yang B3 juga yang mau fokus ke ekonomi, secara perhitungan pelajari aja itu rumus-rumus, coba dimasukkan sekarang angka-angka, dimasukkan gini-gini gitu. Cari contoh-contoh peternakannya itu ketemu dana, oh berapa sih saya start mulainya, nanti apakah dari 500, dari 1000 lagi, dari 2000, 3000 biar bisa kita, kalau 1000 sekian keuntungannya, kalau 500 sekian, kalau 3000 di sini efisiensinya. Nah, belajar sekarang memasukkan angka-angka itu dibuat simulasinya kalau nanti saya mencoba ikut peternak berusaha mandiri. Nah, sehingga Anda menganggur dokter hewan itu, ini banyak peluang yang Anda bisa kerjakan, atau nanti Anda bisa juga sebagai dokter hewan di peternakan mitra itu ada konsulnya dari dokter hewan, dari konsultannya dia biasanya dari perusahaan itu mengirim dokter hewan ke peternaknya sebagai kemitraan. Nah, sehingga dia akan memantau mengenai vaksin, mengenai obat, mengenai penerapan tadi pemberian pakan supaya sesuai itu nanti dipanggil dokter hewan yang akan bekerja ke lapangan sebagai TS-nya dengan mitra dari peternak itu ada anunya. Dan siapa tahu ada yang di sana sebagai inunya mitranya gitu. Nah, sehingga dari sana udah tahu ada plus minusnya ini supaya semuanya namanya bermitra itu harus semuanya menguntungkan gitu. Kalau salah satu yang untung pasti kan berhenti. Peternak akan berhenti dia karena masa rugi nggak mungkin ya gitu. Kalau itu juga kalau perusahaan rugi ya gitu, perusahaannya juga tidak akan mungkin bisa berlanjut bermitranya itu. Nah, inilah sistemnya sama-sama menguntungkan kalau kemitraan. Memang kalau sudah Anda punya pengalaman sendiri dengan modal yang mungkin sudah mencukupi ya, Anda bisa sebagai peternak mandirinya langsung karena Anda sudah pengetahuan, pengalaman, mungkin juga
permodalan sudah cukup, ya sudah bisa mengelola sendiri. Apalagi pengetahuan Anda sebagai dokter hewan, ya tidak apa-apa sih, ambil aja mandiri, tidak apa-apa juga begitu dengan risiko yang akan muncul. Itu untung besar, Anda tinggal keuntungannya jangan dihabiskan. Yaitu ada teknik harus di saving, harus disimpan untuk menutupi saat rugi, setelah itu aja. Karena kalau orang modal kecil, sekarang untung sedikit dipakai untuk kebutuhan keluarga, begitu rugi habis modalnya. Nah itu kalau di pemula sering begitu sih, ya 2 kali untung bisa jalan, begitu rugi sekali langsung bangkrut. Nah itu. Nah ini yang perlu kalau pemula begitu, dengan bergerak di kemitraan, sehingga sambil menghimpun pengalaman dan dana modal yang lebih kuat. Kalau modalnya kuat, untung rugi sekali tidak apa-apa, karena kita sudah punya modal atau sudah menyimpan keuntungan yang lebih tinggi. Terima kasih lagi sekali, kesan dokter cukup bagus, terutama yang tadi ada diskusi yang di kelompok kedua itu. Kelompok pertama bagus presentasinya juga, tinggal menambahkan saja. Baik, dokter akhiri sampai di sini, karena sudah menjelang jam 12, kita akan ketemu lagi minggu depan untuk kelompok C ya. Kalau kita akan dipersiapkan dengan lebih matang, nanti kita akan tujuan kita mendapatkan informasi yang lebih bagus untuk pengalaman Anda di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok.